Jadi hari ini saya mulai dengan contoh yang kedua. Untuk mempersingkat waktu, ini udah saya crop dari videonya. Ya, kalian yang udah menonton mungkin bisa dengan cepat mengikuti. Kalau yang belum menonton ya menyesuaikan saja. Oke, ini contoh yang kedua kita bahas ya. Tentukan persamaan bidang singgung terhadap, nah ini fungsinya eksplisit. Kalau yang ke satu fungsinya implisit. X, Y, Z-nya tercampur, ini eksplisit. Oke, kalau eksplisit bisa pakai rumus ini yang kemarin nggak saya bahas. Tapi saya nggak akan menggunakan rumus yang ini, sama aja. Kalian nanti baca sendiri rumus yang untuk eksplisit. Saya akan tetap menggunakan rumus yang implisit, yang halaman sebelumnya. Yang ini. Yang eksplisit itu hanya hal spesial dari yang ini. Gitu ya. Jadi coba kita lihat solusinya. Untuk soal nomor 2, saya udah tuliskan di sini. Diketahui permukaan ini, Z sama X kuadrat tambah Y kuadrat. Tentukan persamaan bidang singgung yang melalui titik ini, 1,1,2. Oke, kita lihat. Ini udah saya tulis supaya hitungannya saya nggak lama lagi. Saya bikin ini implisit, caranya bikin implisit ya salah satu ruas dibuat 0 aja. Jadi pindah ruas boleh, yang X, Y-nya pindah ke kiri, atau yang Z-nya pindah ke kanan, ini bebas aja. Hasilnya nanti sama aja. Jadi boleh pakai versi yang kiri atau yang kanan, nanti persamaan bidangnya sama aja. Kembali untuk membentuk persamaan bidang singgung, itu yang melalui titik P di sini ilustrasinya, permukaannya nggak digambar ya. Ini melalui titik P, kita perlukan titik yang dilalui bidang, udah ada ya titik P ini. Dan vektor normal. Vektor normal adalah grad dari F besar di titik P, di mana F besar ini ya yang bentuk implisit ya. Jadi kita hitung dulu grad F, turunan ke X ini, turunan ke Y, turunan ke Z, min 1 secara parsial ya. Kemudian saya hitung grad F ini di titik singgung ya. Oke. Masukkan X, Y, Z-nya 112 ke sini, didapat ini. Nah, setelah itu saya udah punya ini vektor normal, ini titik yang dilalui, P titik yang dilalui, vektor normal tahu, ambil sembarang titik di bidang titik Q, X, Y, Z. Jadi Q ini mewakili semua titik pada bidang, karena diambil titik sembarang yang mana aja. Nah, kembali kayak tadi, tinggal vektor PQ tegak lurus grad F di titik P. Atau kalau kita kalikan grad F dikalikan vektor PQ, ini diperoleh dari koordinat Q dikurangi koordinat P. Jadi X min 1, Y min 1, Z min 2. Harus 0, dihitung, dapat persamaan bidangnya. Begitu ya. Oke. Lanjut lagi soal berikutnya. Tentukan persamaan bidang singgung yang sejajar dengan bidang X, Y terhadap permukaan ini. Jadi diberikan permukaan ini, fungsi dua peubah ini. Tentukan persamaan bidang singgungnya yang sejajar dengan bidang X, Y. Jadi di sini kita belum tahu titik singgungnya. Kalau di contoh 1 dan 2, titik singgungnya udah ada, gampang. Ini titik singgungnya nggak tahu, tapi mau mencari bidang singgungnya yang sejajar bidang X, Y. Oke, ini udah saya siapkan juga. Saya crop aja dari videonya. Oke, coba kita ikuti ya. Jadi ini fungsinya, permukaannya. Saya bikin salah satu ruas jadi 0 ya,
supaya jadi bentuk implisit ini. Ini yang kita sebut sebagai F besar, melibatkan X, Y, dan Z. Nah, sekarang kita lihat, saya mau membentuk bidang singgung, permukaannya nggak saya gambar ya, permukaan set ini nggak digambar, tapi mau bikin bidang singgung, di mana bidang singgung ini katanya harus sejajar bidang X, O, Y. Titik singgungnya di mana? Belum tahu, tapi titik singgungnya pasti titik tertentu ya, pada permukaan ini. Nah, untuk itu maka titik singgungnya saya namakan titik ABC. Jangan X, Y, Z sembarang, karena P ini nggak boleh sembarang. P ini titik tertentu yang kita belum tahu. Titik tertentu yang nanti bidang singgungnya akan sejajar dengan bidang X, O, Y. Jadi saya pakai huruf ABC, ini dicari. Kalau titik singgungnya udah tahu, ya udah beres seperti soal nomor 1 atau 2 lagi. Oke, saya lihat dulu sekarang. Saya hitung grad dari F besar. Kenapa? Grad F itu kan vektor normal nanti. Grad F di titik P itu sebagai vektor normal dari bidang singgung. Hitung grad F turun ke X. Ini yang ada X-nya, 2X min 2Y. Ini juga ada X-nya, jadi min 8. Turun ke Y, yang ada Y-nya ini, min 2X min 2Y tambah 4. Ini. Kemudian Z-nya min 1. Turun parsial terhadap Z. Kemudian saya hitung grad F ini di titik P, yang belum tahu angkanya. Ya biar aja ABC itu ya. Grad F di titik P adalah ini. Masukkan X-nya A, Y-nya B, Z-nya C. Z-nya nggak muncul di sini ya. C-nya nggak dipakai, biarin aja. Nah, sekarang kita lihat. Grad F di titik P itu adalah vektor normal dari bidang singgung. Ya, saya tambah. Ini vektor normal nih. Grad F di titik P. Kemudian bidang singgungnya diinginkan sejajar bidang X, O, Y di soalnya. Berarti vektor normal dari bidang singgung, yang warna coklat atau merah ini, dan vektor normal dari bidang X, O, Y, haruslah bukan sama, tapi saling kelipatan. Ya, karena vektor normal itu kan bisa ini, bisa yang panjang, bisa panjang sekali, bisa ke bawah. Itu semua vektor normal, asal tegak lurus bidang aja. Nah, oke, jadi sedangkan grad F di titik P, vektor normal bidang singgung. Sekarang saya lihat vektor normal bidang X, O, Y. Vektor normal bidang X, O, Y adalah vektor yang tadi tegak ya, sejajar sumbu Z. Pasti bentuknya 0,0, sebuah bilangan, berapapun. Asal jangan 000 ya. 001 boleh, 007 boleh, 0-5 boleh, gitu ya. Jadi vektor yang sejajar dengan sumbu Z, sorry. Vektor normal bidang X, O, Y itu. Nah, dari sini kita lihat bahwa ini harus kelipatan ini, atau saya samakan juga boleh, ini sama dengan ini ya. Vektor normalnya harus sama bidang X, O, Y dengan bidang singgung, karena kedua bidang sejajar. Nah, kita samakan, saya haruslah memperoleh ini nilainya 0, ini nilainya 0, ini K-nya saya peroleh min 1 ya. Saya sebenarnya nggak terlalu penting K-nya. Yang penting di sini AB-nya nih. Kan yang kita mau cari titik singgungnya berapa ini. Jadi dari dua persamaan ini diselesaikan, akan diperoleh A dan B-nya sekian. Ya. Ini persamaan ini ya tinggal dijumlah, ini A-nya hilang, ketemu B-nya duluan, nanti ketemu A-nya. Setelah A dan B ketemu, C-nya berapa?
C-nya kan ini titik singgung, P itu. Jadi ABC ini ada pada permukaan ini. Jadi harus memenuhi hubungan permukaan ini. Jadi setnya saya bisa hitung dari yang ini atau yang atasnya. Masukkan A dan B-nya, setnya dapat min 24. Oke, saya sekarang udah punya titik singgungnya. Vektor normalnya boleh pakai yang ini, boleh juga ABC-nya dimasukkan ke sini. Ini juga vektor normal bidang singgung. Ini juga vektor normal bidang singgung. Ya, karena kedua bidang sejajar. Coba kita lihat pakai yang mana. Jadi tekniknya seperti yang tadi. Sekarang punya titik singgungnya ini udah didapat. Saya vektor normalnya ternyata pakai yang ini. Dan khususnya saya ambil di sini K-nya -1 ya, hasil tadi. Ini vektor normalnya. Nah, udah tahu titik, udah tahu vektor normal, ambil sembarang titik pada bidang singgung. Maka PQ dikalikan vektor normal harus 0 karena saling tegak lurus. PQ pada bidang, normal tegak lurus bidang. Jadi, udah tinggal normal, PQ kayak tadi, 0, diperolehlah nilai setnya sekian. Bukan nilai setnya, diperoleh persamaan bidang singgungnya ini. Set sama dengan min 24. Jadi persamaan bidang singgungnya nggak bergantung X dan Y, ya biarin aja. Memang kalau kita lihat, berarti persamaan bidang singgungnya set sama dengan min 24 tuh di bawah sini. Set sama dengan min 24 kan sejajar dengan bidang X, O, Y ini. Ini sejajar ya. Set sama dengan min 24. Oke, begitu? Pak mau bertanya, Pak. Ya? Itu saya masih kurang paham, Pak. Itu yang ngambil K-nya -1. Kenapa ngambilnya -1? Oh, ini disamain. Ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Min 1 sama dengan K. Dapat K-nya min 1. Begitu? Paham? Ya, baik, Pak. Makasih. Oke. Sekarang lanjut ke teorinya lagi. Nah, sekarang aproksimasi. Hati-hati di matematik 2A juga ada aproksimasi. Sebenarnya teorinya sama, tapi di matematik B dibuat lebih simpel. Tanpa memunculkan konsep diferensial. Oke, coba kita perhatikan gini. Kita ikuti slide-nya ya. Perhatikan permukaan set sama dengan fungsi XY. Ini yang berwarna-warna, biru, hijau, kuning, merah, itu ya. Itu yang melengkung-lengkung. Dengan bidang singgung di titik ini, titik P itu koordinatnya ini. X0, Y0, tingginya Z0, kemudian bidang singgungnya yang biru ini. Nah, ini yang pentingnya. Untuk, coba saya mundur lagi ya ini. Sekarang saya punya titik XY di sini. Di domainnya. Ada titik XY. Untuk titik XY yang dekat dengan titik X0, Y0, mundur dulu. X0, Y0 ini tadi ya. Tingginya di sini. X0, Y0 nilai fungsinya berada di bidang singgung, juga berada di permukaan, karena P itu titik singgung. Sekarang ada titik lain dekatnya. Nah, katakan ini titik XY. Untuk, bentar dulu. Gini, untuk titik XY yang ini, saya perbesar, ya lebih jelas lagi. Tapi saya gimana ya menggesernya? Ini selalu susah kalau mau digeser, kenapa ya? Nah, untuk titik XY, nilai fungsi di permukaan dengan nilai di bidang singgung beda kan ya? Kalau di titik ini tadi X0, Y0,
nilai di bidang singgung di sini di titik P, nilai di permukaannya juga di titik P, karena ini titik singgung berarti berada di bidang dan di permukaan. Tapi kalau titik lain ini titik X, Y, nilai fungsinya di bidang singgung dengan di permukaan beda tinggi. Gitu ya, jelas sekali. Yang merah itu menyatakan yang tingginya di permukaan, yang biru di bidang singgung. Tetapi kalau X, Y ini dekat dengan X0, Y0, beda tingginya ini akan sedikit. Perbedaannya sedikit. Kalau X, Y-nya jauh dari titik ini, perbedaannya akan besar. Saya gambar jelas ya. Kalau benar kalau dekat X0, Y0 ya, yang biru dengan yang permukaan hampir berimpit. Gitu. Oke, balik lagi. Nah, ini menjadi dasar aproksimasi bahwa kalau X, Y-nya dekat X0, Y0, perbedaan nilai antara di bidang singgung dengan di permukaan yang melengkung, perbedaan setnya akan kecil. Oke. Nah, dengan mengingat set 0 fx0 y0, ini adalah nilai apa? Oh, ya ini tadi yang titik singgung ya. Titik singgung ya. X0, Y0, nilai fungsinya set 0. Persamaan bidang singgung dapat ditulis ulang menjadi ini. Kenapa? Coba kita lihat lagi ya, sedikit. Kenapa bisa jadi itu? Waduh, saya harus ngekerok banyak. Oke, rumusnya aja. Coba saya akan, ini kalimat mungkin kurang jelas. Saya pakai yang ini. Coba kita lihat. Saya mau merumuskan persamaan bidang singgung yang melalui titik P. Gitu. Dari fungsi set sama dengan fungsi XY. Oke, tadi ini saya ubah dulu menjadi fxy min set sama dengan 0. Ini yang dinamakan F besar. Waktu di bidang singgung ya. Kita lihat, grad F besar sama dengan turun ke X. Turun ke X hanya yang ini aja ya. Berarti hanya ini diturunkan ke X. Turun ke Y, yang ada Y hanya yang F kecil aja. Turun ke Z. Menceng. Turun ke Z. F besar turunkan ke Z. Ini nggak ada setnya, jadi hanya yang ini, min 1. Kemudian persamaan bidang singgungnya kita bisa bikin apa? Menjadi, vektor normal bidang singgung adalah grad F di titik singgungnya tadi. Di titik P. Yang isinya adalah Fx di titik X0, Y0, Fy di titik X0, Y0, setnya min 1. Nah, membentuk bidang singgungnya kita kembali ambil Q, X, Y sembarang di bidang singgung ya. Ngulang yang depan. Maka saya punya hubungan PQ dikali vektor normal sama 0. PQ-nya tadi X min X0, Y min Y0, Z min Z0 dikalikan Fx X0 Y0 dot produk ya, Fy X0 Y0 dikali koma min 1. Sorry, ini notasinya vektor ini ya di matematik B, di matematik A siku saya keliru aja. Ini pakai siku ya.
Ya, kalian nulis pakai kurung siku boleh, pakai kurung lancip juga boleh. Oh. Nah, kita lihat fx x0 y0 kali x min x0 ditambah, saya nulis dulunya yang ininya dulu, di titik x0 y0 kali y min y0 ditambah dikurang set min set 0. Itu 0 ya. Jadi sebentar saya akurkan dengan pernyataan ini. Set sama dengan, saya menyusun set sama dengan, yang set pindah ke ruas kanan seolah-olah, sama dengan set 0 ditambah fx x0 y0 kali x min x0 ditambah fy x0 y0 kali y min y0. Nah, Z ini, ingat ini persamaan bidang singgung ya, persamaan bidang singgung. Jadi set sama set nolnya kan sama dengan nilai fungsinya, betul? Set 0 kan titik singgung. Jadi harus ini di permukaan ini. Jadi set 0 bisa saya tulis sebagai f x0 y0 ditambah fx x0 y0 kali x min x0 ditambah fy x0 y0 y min y0. Oke, ini tak lain ya. Ini persamaan bidang singgung ya. Ini kok ngaclong dan nggak bisa dihapus, ya udah. Ini persamaan bidang singgung. Jadi persamaan bidang singgung, jadi set yang ditulis di sini itu terletak di bidang singgung. Ini sama dengan yang ditulis ini ya, persis sama tuh. Nah, ingat, hati-hati, ada set yang di permukaan melengkung yang warna-warni, ada set yang di bidang singgung. Nah, ini set, nilai set yang di bidang singgung ya. Yang biru ini nih. Gitu ya. Nah, bentuk ini ya sebenarnya persamaan bidang singgung ini dinamakan linearisasi atau pelinearan dari fungsi yang semula, yang warna-warni. Ya istilahnya pelinearan. Gitu ya. Jadi L tuh ini, ruas kanannya. Ini menyatakan nilai fungsi di bidang singgung yang biru. Karena ini persamaan bidang singgung. Nah, tadi kita lihat bahwa untuk XY yang dekat dengan X0, Y0, nilai di bidang singgung yang biru ini dengan nilai yang di permukaan sebenarnya, yang warna merah ini titiknya, itu perbedaannya kecil. Nah, prinsip hampirannya, nilai fungsi set di permukaan ini biasanya dihampiri dengan nilai fungsi di bidang singgung. Gunanya apa? Karena nilai fungsi di bidang singgung gampang dihitung. Nilai fungsi di titik X, Y sembarang susah dihitungnya. Jadi prinsip hampiran adalah menghampiri nilai fungsi yang sebenarnya yang ada di permukaan dengan nilai fungsi yang ada di bidang singgung. Nilai set yang dari permukaan dihampiri dengan nilai set yang ada di bidang singgung. Ini adalah nilai set yang ada di bidang singgung. Ini nanti gampang ngitungnya. Yang ininya nanti susah. Gitu. Itu prinsip hampiran. Menggantikan nilai di permukaan dengan nilai di bidang singgung. Kemudian prosesnya atau persamaannya ini dinamakan pelinearan dari fungsi f semula. Coba kita lihat contohnya. Agak baru, ini agak memusingkan. Dengan contoh ini moga-moga menjadi lebih jelas. Saya udah punya ini
Belum deh. Udah punya belum ya di sini? Pelinearan. Tapi saya mau ngitung aja. Karena ini baru, supaya jelas. Saya tulis ulang. Soalnya dulu. Tentukan linearisasi dari ini, lalu gunakan untuk menghampiri ini. Akar dari ini kali ini. Nah, di sini nanti XY-nya tuh ini ya. Di terakhir tapi dipakainya. Kita kan susah ngitung itu tuh, akar itu. Yang gampang ngitung berapa? Jadi di soal pelinearan gini, kita harus menentukan X0, Y0-nya berapa. Kadang-kadang diberikan di soal, kadang-kadang kita harus menentukan. Prinsipnya, yang penting prinsipnya, menentukan X0, Y0 ini, carilah bilangan, ya, menentukan X0, Y0-nya, yang dekat dengan yang mau dihitung. Ini kan mau menghampiri ini, tapi gampang dihitung. Sorry, ketutupan. Jadi ini lihat 3,95. Susah akarnya kan? Tapi kalau 4 gampang. Jadi pilih X0-nya 4, Y0-nya juga supaya gampang, ini 9 yang dekat dengan ini. Ini XY-nya, X0, Y0-nya adalah titik yang istimewa yang gampang dihitung. Kenapa perlu X0, Y0? Karena kita mau ngitung ini. Kan ditanyanya pelinearannya. Tentukan linearisasi atau pelinearan dari ini. Tinggal masuk sini aja. Ini fungsinya. X0, Y0-nya udah kita tentukan. Oke, saya lanjut ke sini. Jadi saya di sini saya punya set sama dengan fungsi XY-nya serta akar XY. Pilih. Ini saya yang menentukan. X0, Y0 diusahakan sedekat mungkin dengan ini, tapi gampang dihitung. Ya, pilih 4 dan 9. Akar 4 kali 9 gampang nanti ngitungnya. Nah, dari situ tinggal masuk rumus pelinearannya. Linearisasi, kita lihat isinya apa? Ada turunan parsial ke X, ada turunan parsial ke Y. Kita hitung dulu. Turunan parsial ke X di titik sembarang dulu. Turun ke X, akar menjadi 1/2 akar. Angkat ini. Kali turunan dalamnya, turunan dalam ini terhadap X. Jadi Y. Kemudian turunan ke Y secara parsial 1/2 akar XY kali turunan dalamnya terhadap Y. Hasilnya X. Kemudian saya hitung turunan parsial ini di titik X0, Y0. Untuk pelinearan kita perlu itu. Jadi berapa? Y-nya 9, 2 akar 36, 4 kali 9 ya. Sama dengan 9/12 sama dengan dibagi 3, 3/4. Fy di titik X0, Y0, nilai X 4 dibagi 2 akar 36 lagi, X kali Y. Jadi berapa? 4/12 sama dengan 1/3 ya. Nah, maka pelinearannya, kita lihat rumusnya ini. Ya. Linearisasi atau pelinearan bahasa Indonesianya dari set sama dengan akar XY adalah, mau tulis set lagi boleh, atau gini aja yang ruas kanannya. Itu isinya nilai fungsi di titik istimewa, F-nya tadi akar kan ya, akar 4 kali 9, atau saya tulis dulu rumusnya sambil kita ingat-ingat. F X0 Y0 tambah turunan ke X X0 Y0 kali X min X0
ditambah FY X0 Y0. Tangan saya lebih apal dari otak saya. Atau set sama dengan fxy dihampiri peliniarannya adalah fx0 y0 itu x0-nya 4, y0-nya 9, fungsinya akar 36. Ini tadi udah dihitung, turunan ke x-nya 3/4, x min x0-nya 4, turunan ke y tadi 1/3, y min y0, y min 9. Nah, ini yang kanan ini dinamakan pelinierannya. Ya. Pelinieran dari fxy yang sama dengan akar xy semula. Udah, itu pelinierannya, tentukan linearisasinya itu. Lalu gunakan untuk menghampiri ini. Menghampiri ya, bukan menghitung eksak. Maka akar 39589 3,95 dikali 8,9 itu sama dengan F dari 3,95, titik koma aja ya, kebanyakan koma, 8,9 gitu ya. Kan itu, ini tak lain adalah nilai fungsi di titik ini. Ya, masukkan ke ruas kanannya juga, X-nya sekian. Akar 36 ditambah 3/4, X-nya 3,95. Bukan yang 4 ya, X-nya ya. Kan ini mah X0. Ini X0, ini Y0. Di sini sekarang XY-nya sekian. Ya, masukkan XY-nya juga sekian. 1/3 kali Y-nya tadi saya masukkan 8,9 min 9. Ya, tinggal hitung angkanya. Nah, ini mungkin biar lebih tegas, pakainya fxy aja ya. Set sama fxy sebenarnya sama aja. Nah, fxy aslinya ini dihampiri pelinierannya ini. Kalau X-nya saya ganti 395, Y-nya 8,9, ya sini juga XY-nya ganti. 3,95, ini ganti 8,9. Dapat nilainya. Jadi hampiran dari akar ini adalah segini. Begitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kalau bisa. Lanjut lagi. Kita ngebut kuliah. Halo, ada yang nanya? Silakan kalau nanya, jangan malu-malu. Pelinieran kesukaan Pak Oki. Keluar biasanya tiap tahun dia bikin soal, ada aja pelinieran. Atau hampiran. Kalau pelinieran ininya aja, kalau hampiran nanti dihitung di titik X dan Y tertentu. Jadi ini sebenarnya menghitung nilai di bidang singgung. Menggantikan nilai fungsi semula yang di permukaan. Oke, lanjut. Aturan rantai. Aturan rantai ini berkenaan dengan fungsi komposisi. Gini, ceritanya ada dua macam aturan rantainya. Aturan rantai jenis 1. Saya punya fungsi set fungsi XY. Tapi X-nya sendiri fungsi T, Y-nya fungsi T. Kita lihat contohnya di bawah ya, sebelum ke rumusnya. Nah, kayak gini. Set fungsi XY. X-nya ini, Y-nya ini. Jadi, coba bayangkan kalau X-nya saya ganti dengan 2T, Y-nya ganti dengan T kuadrat, maka set ini terhadap T, set terhadap T, fungsi satu peubah ya. Itu diresapi. Kalau set kita lihat sebagai fungsi XY, ya 2 peubah.
Dia fungsi dua peubah ini ya. Tapi set terhadap T satu peubah. Satu variabel. Setnya bisa aja kalau disubstitusikan fungsi T saja. Nah, yang mau kita hitung sekarang tanpa ini disubstitusikan dulu ke sana, karena nanti di soalnya belum tentu bisa disubstitusikan. Mau dihitung D set DT. Kenapa simbolnya D bukan do? Karena set terhadap T fungsi satu peubah. Ya. Set terhadap T itu fungsi satu peubah. Nah, rumusannya gini, ngitungnya. Saya tulis lebih enak. Mau ngitung D set DT. Kenapa D? Karena set terhadap T itu satu peubah. Caranya gini rumusnya. Turunkan set terhadap variabel yang pertama yaitu X. Nah, set terhadap XY kan tadi dua peubah, jadi harus pakai do. Dikalikan, lanjutkan. Turunkan ini terhadap T. Tapi X terhadap T satu peubah. Kali dx dt. Itu ya. Ini saya hapus ininya. Jadi D dan do harus tahu. Ditambah, sekarang turunkan terhadap variabel kedua. Do set, do y. Pakai do, karena terhadap xy dia dua peubah. Kali, turunkan ini, si y-nya terhadap t. Pakai d. dt. Begitu. Ya. Paham? Nah, ya udah sisanya tinggal ngitung aja. Gitu. Oke, jadi saya punya rumusnya. Oh ya, ini di rumus bawahnya pakai ini kalian mau tulisnya F juga sama aja ya, ini F dan set tuh sama aja. Ada yang nulis buku gitu pakai F. Ya, F dan set sama aja. Nah, inilah rumusnya. Gitu. Ini aturan rantai jenis 1. Udah rumusnya cuma itu, kita lihat contohnya. Saya crop ya. Ini. Saya tulis ulang rumusnya supaya kalian hafal. Sebentar, ini udah nggak dibutuhkan, saya kali aja. Don't save. Oke. Saya bahas ini. Nah, tentukan D set DT. Set fungsi XY, XY fungsi dari T, Y-nya fungsi dari T. Ngulang lagi saya rumusnya. Ini kan bergantung ke X dan Y. Set ini fungsi dari X dan Y. Maka mau mencari D set DT, ingatnya gini. Ini kan nggak bisa langsung ke T rumusnya karena dia bergantung X, Y. Jadi turun dulu set terhadap X. Karena dua peubah pakai do simbolnya. Kali si X-nya turun terhadap T. X terhadap T satu peubah, jadi pakai D. Do set, sekarang yang kedua. Do Y. Ini memang nggak saya buktikan rumusnya kenapa kok jadi dua gini gitu ya. Turunkan Y-nya terhadap T. Udah tinggal ngitung aja, do set do X. Turun ke X ini apa? 3X kuadrat Y. Dx dt 2. Do set do Y. Turun ke Y, X pangkat 3. Ya. Turun ke Y, menjadi X pangkat 3 aja. Dy dt 2T. Selesai. Hasilnya, kok ada X, ada Y, ada T, biarin aja. Ya. Kalau nanti di soalnya, nyatakan hasil akhirnya dalam T, ya kita ganti X-nya dengan 2T, Y-nya ganti dengan T kuadrat.
Gitu ya. Kadang-kadang tentukan pada saat T-nya 1. Ya, masukkan T-nya 1. Kalau T-nya 1, X-nya harus dimasukkan 2, Y-nya dimasukkan 1 kuadrat 1 gitu ya. Sini. Oke. Begitu. Soal kedua. Aduh, bentar, nge-cropnya susah. Soal kedua, ini. Saya ambil dulu. Kalau nggak paham nanya ya, jangan diam aja. Semangat nih, tinggal 2 minggu lagi kuliah kita. Kalau kalian nggak semangat, nanti nggak lulus, ketemu lagi tahun depan. Aduh, males. Pasti lebih males kalau ketemu lagi teh. Gitu ya. Kalau nggak percaya, tanya aja sama si Pipit. Si Pipit udah bosen belum tuh? Tahun lalu nggak tahu kelas saya bukan? Mungkin udah bosen kelas saya lagi. Terpaksa ya Pit ya, kamu pokoknya harus rajin nih. Oke. Nah. Sebuah silinder jari-jari alasnya 10, tingginya 100. Silinder tersebut dipanaskan sehingga jari-jarinya bukan konstan lagi, memuai ya. Tingginya juga memuai. Laju pertambahan jari-jari sekian, laju pertambahan tinggi sekian. Tentukan laju pertambahan volume. Nah, kita harus merumuskan dulu, menotasikan. Jari-jari pakai R, udah ya. Jadi saya notasikan dulu. Misal R, S, dan V itu masing-masing jari-jari. S itu apa? Jangan SH itu di sana. Tinggi dan volume silinder. Yang ditanya apa? Kalau bingung, lihat aja dulu pertanyaannya. Laju pertambahan volumenya setiap saat. Jadi ditanya perubahan volume setiap saat. dV dt. Itu yang ditanya. Berarti yang diketahui ini laju pertambahan jari-jari dan laju pertambahan tingginya. Jadi saya harus menghubungkan volume dengan jari-jari dan tingginya. Mencari hubungan turunannya, tapi nggak bisa langsung kalau turunannya. Mencari hubungan jari-jari dan tinggi dengan volume. Ya, itu gampang kan? V kan saya punya rumusnya. Luas silinder tuh luas alasnya PR kuadrat kali tinggi silinder. Saya punya hubungan volume terhadap jari-jari dan tinggi silinder. Kita cari hubungan dV dt-nya. Nah, ini bukan setiap saat ya. Untuk kalau pada volume pada saat ini lebih bagus. Bagus diganti saat R-nya 10, H-nya 100 gitu. Saya ganti dikit lah. Oke. Saya mencari ini. Kembali kita lihat bahwa R itu kan fungsi waktu. Kan dipanaskan, R-nya berubah. H juga fungsi waktu. Nah, pakai aturan rantai lagi. Mencari dV dt. Ini V fungsi dari R dan H. R-nya fungsi dari T, H-nya juga fungsi dari T. Jadi rumusnya, saya tulis dulu rumusnya. Do V, do R, ini kan bergantung R dan H. Gitu ya. Do V, do R kali dr dt. Ditambah turunan V ke variabel kedua yaitu H kali dH dt. Saya lanjut, dV dr menjadi 2pi RH dr dt. Ditambah turun ke H, pi R kuadrat kali dH dt. Laju pertambahan jari-jari ini adalah dr dt ya. dr dt udah tahu. dH dt tahu. Nah, udah dong.
Saya menjawab pada saat R-nya sama dengan berapa tadi? 10 dan H-nya 100. Ya, kita bisa lihat laju pertambahan volumenya. Masukkan aja 2 pi, R-nya 10, H-nya 100, dr/dt-nya tadi 0,5. Salah. Laju perubahan jari-jarinya 0,2. Pi kali R kuadrat 10 kuadrat dikali dh/dt 0,5. Gitu. Dapat angkanya kan? Ini adalah laju perubahan volume saat R-nya 10, H-nya 100. Kalau tadi nggak ada ini, laju pertambahan volumenya setiap saat, ya cukup yang ini. Ya, setiap saat ini. Dengan ini dimasukkan, angkanya dr/dt-nya kan konstanta, dh/dt-nya konstanta. R dan H-nya kalau setiap saat ya bergantung waktu. Jangan dimasukkan 10 dan 100 kalau setiap saat. Oke, begitu. Lanjut lagi. Aduh, udah jam segini. Moga-moga bisa selesai aturan rantai. Ya, lewat 30 lah, 12.30 kayaknya selesai. Nah, penurunan implisit ini, aturan rantai ini bisa saya terapkan untuk mencari turunan fungsi satu peubah yang bentuknya implisit. Gini jadi ceritanya. Saya punya ini. Hati-hati, ini bukan fungsi dua peubah. Contohnya misalkan x kuadrat sin xy ditambah y kuadrat sama dengan 5. Ini fungsi bukan dua peubah ini ya. Ini setnya nggak ada. Ini sebenarnya terkandung fungsi. Ini bagusnya nih. Salah satu ruas 0. Nah, ini di sini terkandung y fungsi x. Artinya apa? X-nya boleh dikasih nilai berapapun. Misalnya saya kasih X-nya 10. Y-nya kan dihitung. X-nya saya kasih 5. Y-nya bisa dihitung. X-nya kasih nilai 1 juta. Y-nya dihitung. Jadi X-nya variabel bebas. Y-nya fungsi dari X. Bergantung ke X. Ya. Salah. Saya hapus lagi ini. Oke, jadi dalam persamaan ini tersirat Y fungsi dari X. Karena kalau X-nya diberikan, Y-nya bisa kita hitung. Bergantung ke nilai X yang diberikan. Mau dicari, yang mau dicari apa? dy dx. Ini sudah kurang ya. Mau dicari dy dx-nya berapa? Nah, caranya gini. Saya tulis dulu karena di sini langsung jadi nih. Langsung jadi ini ya. Saya tulis sekarang. Kita lihat f fungsi xy. Anggap x-nya fungsi t kayak tadi, y-nya fungsi t. Ya. Saya turunkan terhadap t. Nah, oke. Saya turunkan ruas kiri terhadap x. Pakai do ya, karena dua peubah. Kali, mau diturunkan terhadap t ya, ini. Kali dx dt, kan gitu. Tambah do f do y kali dy dt. Sama dengan 0. Ruas kanan ini diturunkan kemanapun ya 0 gitu ya. Oke. Nah, sekarang diambil hal spesial. Bila X-nya, bila T-nya sama dengan X, ya, bila T sama dengan X, maka Y ini fungsi T
menjadi fungsi X ya. Bila T-nya sama dengan X, untuk T sama dengan X, atau X sama dengan T, ya T sama X, saya punya do F, do X, dx, ini dx ya, T-nya sama dengan X, T-nya saya ganti dengan X, do F, do Y, ini dy, dx, gitu kan? Nih, hanya menggantikan di sini, T-nya diganti X, T-nya sama dengan X. Oke? Sorry. Nah, dari sini saya dapat do F, do X, dx turun ke X, ini X turun ke X, hasilnya 1. Do F, do Y mah belum tahu, biarin aja. dy, dx. Oke? Nah, yang rumus ini itu langsung muncul kalau saya buka di sini. Kalau tanpa penjelasan ini dulu, ini kan aturan rantai yang tadi tuh, X-nya fungsi T, Y-nya fungsi T, aturannya gini kan. Kemudian diambil hal spesial, T sama dengan X, ketemu ini. Yang di slide-nya langsung ini. Gitu ya, tuh langsung ini. Nggak lewat T dulu, jadi nggak kelihatan yang seperti aturan rantai sebelumnya. Nah, tetapi nanti kalau mau mengingat rumusnya, langsung aja pakai yang ini ya. Caranya gini, mengingat langsungnya itu. Dari sini, kalau saya mau mencari dy, dx, ingat langsung gini. Turunkan F, nggak usah ini. Turunkan F terhadap variabel pertama, yaitu ini X, kali turunan X-nya terhadap X sendiri. Ininya diturunin terhadap X. Ditambah turunan F terhadap yang kedua. Terhadap Y, ini, kali Y-nya terhadap X. Jadi target terakhirnya harus terhadap X. Kalau mau mencari ini. Sama dengan 0. Penjelasan lebih rincinya yang ini ya. Oke. Nah, ini tadi 1. Jadi saya ketemu ini. Dari sini dy dx bisa dihitung. Sama dengan ini. Saya biasanya nggak menghafal ini, rada susah. Lebih kelihatan polanya yang ini. Turunkan ini terhadap X berakhirnya. Gitu ya. Turun terhadap variabel 1, turun lagi terhadap X variabelnya. Turun terhadap variabel 2, baru ini mah dihitung dx 1. Baru disederhanakan jadi ini. Oke. Itu menghitung penurunan fungsi satu perubah yang implisit. Sebenarnya sama dengan rumus yang... Oke, silakan dulu. Itu Pak, saya belum paham sama ini Pak. Kenapa diambil perumpamaan P sama dengan X Pak yang di sebelumnya? Karena saya mau mentargetkan nantinya ke arah sini. Sebenarnya di awal nggak ada T gitu. Di awal kan soalnya nggak ada T-nya nih. Ya, saya mau memanfaatkan aturan rantai ini. Kalau aturan rantai ini kan tadinya F, di sini F kecil ya. Ini fungsi XY, X-nya fungsi T, Y-nya fungsi T. Jadi memanfaatkan itu, saya ini punya ekspresi dalam XY, X-nya fungsi T, Y-nya fungsi T. Meniru yang depan tadi, aturan rantai. Setelah sampai sini, supaya saya hanya melibatkan XY, gimana? Saya ngambil spesial ini. Ini berlaku untuk T yang manapun, fungsi X dan Y yang manapun berlaku. Untuk fungsi X sama dengan T atau T sama dengan X, ya berlaku juga kan?
Kan ini boleh fungsinya sembarang, ini fungsinya sembarang, tapi Y bergantung X. Untuk X sama dengan T, berlaku juga kan? Rumus ini berlaku untuk semua fungsi xt dan yt. Untuk fungsi x-nya yang sama dengan t, ya ini juga berlaku. Kenapa diambil ini? Supaya hilang t-nya. Jadinya hanya melibatkan y dan x saja. Ya, sedikit ngakal ini gitu. Tapi boleh. Ini mau ngambil ini juga boleh. X-nya ini. Tapi di sini kita ngapain nanti? Ketemu ekspresi dalam x, y, dan t. Padahal asal usulnya hanya x, y aja. Gitu. Jadi saya ngambil fungsi spesial x sama dengan t. Atau t sama dengan x sama aja. Y-nya y fungsi t menjadi y fungsi x. Kan t sama x. Begitu alasannya ya. Memang ngambil hal khusus supaya ketemu itu dy dx-nya. Oke. Kita lihat contohnya. Sambil nyontohin, sambil saya tulis lagi rumusnya supaya kalian polanya ditangkap, pola menurunkannya. Gitu. Nah, tentukan dy dx dari bentuk implisit ini. Kita bikin dulu salah satu ruas jadi 0 kayak tadi. Dari sini saya bentuk x pangkat 3 ditambah x kuadrat y min 10y pangkat 4 sama 0. Ini yang disebut sebagai f besar. Ya, sama dengan 0. Nah, mencari dy dx-nya pakai rumus kayak tadi, tapi nggak usah lewat t dulu. Turunkan terhadap variabel 1. Do f terhadap variabel 1. Variabel satunya lanjutkan lagi, turunkan terhadap x. Ya. Ditambah turunkan variabel f besar terhadap yang kedua, y. Turunkan y-nya terhadap x. Kenapa nggak pakai do? Karena y fungsi x satu peubah. X terhadap x ya apalagi gitu ya. Ruas kanan diturunkan ya tetap 0. Oke? Jadi saya nggak menghafal rumus yang terakhir. Yang ini saya nggak hafal ini. Dari enakan itu yang barusan. Nah, dari sini tinggal saya susun do f. Do x kali 1 ditambah do f. Do y kali... sorry. Saya turunkan dulu dong ya. Do f do x-nya apa? Do f do x-nya 3x kuadrat ditambah turun ke x 2xy kali 1 turun ke y x kuadrat minus 40y pangkat 3 kali dy dx. Dy dx kita bukan satu ya, nggak tahu. Itu yang mau dicari. Udah dapat dy dx ya. Minus dari 3x kuadrat ditambah 2xy dibagi x kuadrat min 40y pangkat 3. Kalau diminta di titik tertentu tinggal dimasukkan aja. Oke, begitu. Nah, ada aturan rantai jenis kedua. Jenis kedua tuh ini. Sama setnya fungsi x, y. Tapi x-nya fungsi 2 peubah lagi. Y-nya juga fungsi 2 peubah. Targetnya. Oh ya, sebentar sebelum. Jadi, ini. F ini atau set ini terhadap XY 2 peubah, si set ini. Terhadap ST juga dia 2 peubah ya. Kalau yang tadi kan setnya 2 peubah, tapi terhadap T aja ininya. Jadi 1 peubah terhadap T. Ini setnya terhadap S dan T, jadi 2 peubah juga. Oke.
Sebelum dirumuskan, coba lihat dulu ininya. Apa? Contohnya. Nah, contohnya gini. Set ini. X-nya bergantung ST, Y-nya bergantung ST. Dua perubah juga. Nah, ngitung turunan. Apa sih tujuannya kita? Tujuannya nggak ditulis di sini sih ya. Tujuannya sekarang mencari doset terhadap S dan doset terhadap T. Ada dua sekarang ya. Kita lihat. Doset, dos. Kalau yang tadi udah paham, yang ini sama lah. Cuma ada dua lagi itunya. Prinsipnya turunin dulu ke variabel 1. Turun ke X dulu. Si setnya terhadap X. Kali turunan ini terhadap S. Karena targetnya terhadap S terakhirnya. Pakai simbol do juga. Kenapa? Karena X ini terhadap ST dua perubah. Tambah, sekarang ini turun ke variabel yang kedua, ke Y. Dikalikan, turun Y-nya terhadap S juga. Karena targetnya ini S terakhirnya. Nah, begitu. Masih ada satu lagi, doset do T-nya. Ini target akhirnya T. Jadi, mirip ini. Doset do X dulu, variabel pertama dulu. Kali dx dt. Do X do T. Berakhir di T. Sama dengan ini, berakhirnya di T. Ke variabel kedua. Kali do Y do T. Itu aturan rantai jenis kedua. Contoh saya bahas. Lewat 20 juga kita selesai ya. Sholatnya terlambat dikit, nggak apa-apalah. Pokoknya kan jangan sampai ke asar gitu ya, nggak boleh. Oke. Misalkan ini. Ya udah, ini mah tinggal mesin giling aja ya. Saya tulis ulang lagi, set fungsi X, Y. Jadi saya mau nyari doset, do S. Doset, do S. Supaya apa? Tulis lagi rumusnya. Turun dulu ke X. Baru X-nya turun ke S gitu ya. Kan ini terakhirnya S. Supaya dingin. Doset, do, turun ke yang variabel 2. Baru Y-nya terhadap S lagi. Targetnya kan S. Kita tinggal hitung. Turun ke X mana? Ini turun ke X menjadi 3X kuadrat Y. Do X do S. Turun ke S ini menjadi 2. Turun ke Y menjadi X pangkat 3. Y-nya turun ke S menjadi tinggal 5T. Gitu saja. Satu lagi doset do T. Doset do X dulu, baru X-nya turun ke T. Doset do Y, do T. Yang depannya sama aja, 3X kuadrat Y. Ini turun ke T kali 7. Nah, X pangkat 3, ini turun ke T, jadi 5S. Begitu ya. Oke. Nah, sedikit lagi penggunaannya. Kalau tadi aturan rantai jenis 1 kita gunakan untuk turunan dy dx dari fungsi satu perubah yang implisit. Fungsi satu perubah implisit, y fungsi x. Menggunakan pertolongan aturan rantai jenis 1 ya. Sekarang aturan rantai jenis kedua bisa dipakai untuk menurunkan turunan parsial dari fungsi dua perubah
yang implisit. Jadi ceritanya gini, saya punya ekspresi dalam XYZ, di sini terkandung set itu fungsi XY ya. F kecil sama F besar beda ya. Ini set fungsi XY. Kenapa enggak terkandung X sama dengan fungsi Y set? Itu juga bisa. Tapi kalau nggak dibilang apa-apa, kayak gini ya setnya fungsi XY ya. Mau Y fungsi dari X dan Z juga bisa. Tapi kalau nggak dibilang eksplisit apa-apa ya, set fungsi XY. Ya contohnya gini, X pangkat 3 tambah Y Z kuadrat ditambah 2X Z. Nah di sini X dan Y variabel bebas. Jadi di sini Y tidak bergantung ke X, tidak. Y-nya variabel bebas, X-nya variabel bebas. Ya. Nggak ada kaitan antara X dan Y. Yang ada set terkait X, set juga terkait Y. Artinya kalau saya masukkan bilangan, X-nya 3, Y-nya boleh bebas aja. Y-nya 10, nggak ada kaitan dengan bilangan X yang saya pilih. Setnya baru harus dihitung, tidak bebas. Ya. Itu pengertian bebas nggak bebas itu supaya terhayati kenapa gitu. X dan Y disebut variabel bebas, set enggak. Karena nilai set ditentukan kalau X, Y-nya udah dikasih angka, baru dapat setnya. Oke. Nah, saya nggak jelaskan lagi ya penurunan detailnya pakai ST-nya. Langsung aja ngitungnya gini. Oh, gini. Tujuannya mencari doset do X dan doset do Y. Tujuannya. Nah, caranya gini. Saya tulis supaya jangan ciluk, Mbak, jadi itu ya. Gini caranya. Turunkan F terhadap variabel ke-1. Karena saya mau nyari ini dulu nih. Saya mau nyari ini. Kemudian turunkan variabel ke-1-nya terhadap X. Ya. Ditambah. Turunkan F, sekarang variabel 2. Kali variabel keduanya terhadap X. Tambah turunkan variabel F terhadap yang ketiga. Nah, yang ini harus pakai do ya. Do set do X. Karena set fungsi XY. Dua berubah. Sama dengan 0. Luas kanan temenin 0. Nah, di sini ada yang spesial. Ini X turun ke X 1. Y turun ke X, hasilnya bukan DY DX, 0. Kok beda dengan yang tadi gitu ya? Coba kita lihat yang tadi. Nah, di sini kok kenapa DY DX-nya nggak 0? Karena di sini Y fungsi X terkandung. Kalau di fungsi 2 peubah, ini yang barusan, bentar. Nah, di sini X dan Y variabel bebas, nggak ada kaitannya. Y bukan fungsi X bukan fungsi Y. Yang ada set fungsi dari X, Y. X dan Y saling bebas. Kalau saling bebas, Y diturunkan ke X ya 0. X diturunkan ke Y juga 0. Gitu ya. Kalau X turun ke X jelas 1. Oke, ini cara mengevaluasinya. Satu lagi nanti disederhanakan tentu ini ya. Kita lihat di slide-nya udah ada. Satu lagi kalau mau menghitung ini. Targetnya Y terakhirnya. Turunan F terhadap variabel 1 dulu X. Kali DX DY. Turunan terhadap variabel kedua. Turunan terakhirnya terhadap Y ya. Target akhirnya kan mau nyari do set do Y.
Yang ketiga kali do set do Y. Kembali ini X turun ke Y 0. Y turun ke Y 1. Gitu ya. Sebenarnya kalau mau lebih jelas pakai ST dulu. Tapi saya ini melompat aja. Nah, jadilah ini yang barusan saya tulis. Karena X, Y dua-duanya variabel bebas, nggak ada kaitan antara X dan Y. Dx, dy 0, dy, dx juga 0. Ya, saya pakai do. Apa? Oke. Karena dia 0, ini 1, ini 0. Kalau kita susun, ini berarti hilang. Ini 1, maka do set do X bisa dihitung. Belum ya. Ini 1 tadi ya, di sini. Ini 0. Ini kita tulis sesuai aslinya. Nah, dari sini saya bisa ngitung do set do X ya. Minus ini dibagi ini. Gitu ya. Do set do Y-nya minus ini dibagi ini. Saya biasanya menghafal yang atas ini aja. Kita lihat contoh. Setelah contoh ini kita udahan. Nah, kita masukkan ke workflow lagi. Oke. Mau dicari ini. Do set do X dulu ya. Saya tulis ulang. Atau nggak usah. Ini berarti ruas kanannya udah 0, jadi udah F memuat X, Y, dan Z. Kembali rumusnya kita tulis dulu. Mau targetnya terhadap X, berarti terakhir turunan terhadap X. Do F, variabel pertama dia, kali turunan X terhadap X. Kenapa jadi gitu? Kenapa burem? Ya. Tambah terhadap variabel 2. Y-nya terakhirnya terhadap X. Terhadap variabel ketiga, setnya pakai do ya. Do X. Luas kanan 0. Tetap 0 turunannya. Nah, tinggal do F do X turun ke X ya. Turun ke X, ini hanya ada X-nya di sini menjadi 3X kuadrat. Yang pangkatnya hanya ngikut aja ya. Karena hanya ada Y dan Z aja, nggak ada X lagi. Yang suku kedua nggak ada X-nya, ya sudah. Do F do X hanya ini. Dx dx 1. Ini nggak usah saya hitung. Karena kali 0. Do F do Z, nah harus. Ini turun terhadap Z. Ini konstanta aja. Pangkat, turunannya tetap pangkat. Kali turunan atasnya terhadap Z. Ditambah yang ini turun terhadap Z. Berarti bukan tambah, min 5 ya. Sin turunannya cos. Kali turunan dalamnya terhadap Z. Min 1. Kurung kali do Z do X sama dengan 0. Nah, tinggal disusun saja. Do F do X sama dengan, ini di kebelakangan jadi min, tambah 2Z dibagi seluruhnya ini. X pangkat 3, pangkat Y ditambah 2Z, min jadi plus itu. 5 cos Y kuadrat Z. Selesai. Gitu ya. Yang ini kawan satu lagi terakhir sebelum kita bubaran. Saya hapus aja ya ini supaya kelihatan lagi tulisannya. Atau di bawahnya. Nggak mau. Ini hapus saja. Oke, saya hapus.
Nah, menjadi do set do y. Aduh, hapusnya harus ini. Satu. Nah, karena saya tinggal ngubah-ngubah. Sekarang mau nyari yang ini. Berarti turunan terakhirnya terhadap y. Kayak tadi, turun dulu ke variabel pertama, kali ininya terhadap y ya. Kemudian terhadap variabel 2 yaitu y, target akhirnya terhadap y. Terhadap variabel 3 set, aduh tadi dihapus ya, udah nggak bener ya, nggak apa-apa. Kali ini apa? Do set do y. Ini saya udah nggak perlu hitung. X turun ke y, hasilnya 0. Turun ke y sekarang nih, turun ke y. Yang ada y-nya ini aja. Jadi X-nya sebagai konstanta, pangkat turunannya tetap, kali turunan pangkatnya terhadap y. Kali dy 1 juga. Kalau ini satunya dari turunan ini ya, y tambah 2 set, turun ke y bernilai 1. Ditambah, ini turun ke y. Min 5, min 5, sin jadi cos, kali turunan dalamnya terhadap y, kali 2y. Kali, ini gini ya. Ininya baru saya tulis di sini, kali 1. Ditambah, turun ke set, tadi udah dihitung, ya udah ngitung lagi. X pangkat 3, pangkat y tambah 2 set kali 2 tadi, minus 5 cos y kuadrat min set kali min 1 tadi, seluruhnya kali do set do y sama dengan 0. Nah, tinggal kalian pindahkan ruas, minus ini do set do y-nya, do set do y-nya, do set do y, tinggal minus ini dibagi ini. Selesai. Selesailah dengan aturan rantai. Jadi kita bisa tutorial besok ya. Oke, silakan kalau masih ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya akan stop dulu.